Oke, sebelum kita mulai, silahkan saya minta untuk Mas Ilham memimpin berdoa terlebih dahulu sebagai ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita mengalih pelajaran, alangkah baiknya kita alih dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem komputer. Nah, saya kira kalian sudah sering mendengar ini. Jadi, apa-apa yang menjadi bagian-bagian dari komputer dan tentunya disertai dengan fungsi dan kegunaannya. Software dan brainware. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Macam-macam perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Merupakan alat yang berfungsi sebagai pemroses data. CPU ini berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Lalu yang kedua adalah monitor. Merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang paling tinggi. Programmer tadi gimana Pak? Suaranya hilang Pak tadi. Yang programmer tadi yang membuat program. Jadi program-program itu yang membuat namanya programmer. Nah, programmer itu punya atasan lagi namanya analis. Dia yang bertugas untuk menganalisa hasil kerja dari program yang dibuat oleh programmer. Nah, jadi di dalam satu perusahaan software itu pasti ada orang yang bekerja sebagai analis dan dibantu dengan beberapa atau banyak programmer. Mungkin kalau analis ini tidak terlalu banyak ya, karena dia membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi dari Oke. Kalau cyber hacker itu programmer ya Pak? hacker pembobol. Hacker wae. Hacker pembobol. Masuk juga dia adalah kejahatan. Tentunya menjadi seorang hacker ya paling tidak harus mengerti, karena bagaimana caranya membobol kalau dia tidak memahami program. Tentunya juga kemampuan orang pembobol ini juga di atasnya dari hanya sekedar membuat program, karena dia selain tahu program, dia juga harus bisa menembus tembok-tembok keamanan suatu program. Nah, jadi memang hacker itu nggak ada pelajaran resminya, dia mencari sendiri dari Tidak gitu Pak. Apa? Pak Fian? Otodidak. Dan biasanya kayak gitu komunitasnya itu rahasia ya, jadi nggak mungkin dia menampakkan diri gitu. Buka di kelas KD 3.3 ya, di channel 3.3 ini. Nah, di sini sebetulnya kita sudah siapkan bukunya juga dalam bentuk textbook. Ini bisa kalian klik untuk membaca materinya secara lengkap. Namun ringkasannya sudah kita lihat tadi bersama dalam bentuk video. Nah, selanjutnya untuk tugas LKPD ini bisa kita lihat dari sebelah sini. Tapi ini lebih simpel dan lebih mudah. Mudahnya karena kita bisa langsung isikan di sini. Jadi misalnya namanya siapa di sini. Isi aja nama siswa siapa dari kelas 9B, kemudian nomor absennya berapa. 9B, nomor absennya misalnya 12 gitu. Nah, saya tinggal, kalau yang ini saya tinggal mencocokkan ya, misalnya ini saya cocokkan dengan ini. Nah, jadi apakah sesuai atau tidak? Nah, itu tinggal dicocokkan. Selanjutnya kalau untuk mengisi TTS, ini kalian bisa langsung diisi aja dari sini. Apa misalnya nomor 1
mendatar, menyimpan data dibutuhkan CPU, acak sementara data hilang jika komputer dimatikan. Nah, ini apa namanya? Contohnya ya, ini contohnya. Misalnya, nah seperti ini. Jadi, ini saya beri contoh satu aja. Cara mengerjakannya seperti itu. Kalau sudah semuanya, nanti tinggal kalian menekan tanda finish. Passwordnya Nah, apa, ini Pak? ya, ini sudah tampil di layar saya. Saya akan 5315 berikut database. yang bukan aplikasi pengolah database, yang bukan ya. Yang dijawab, mana yang bukan? Salah itu. Yes. Oh, betul. Baru tiga saja yang betul ya. Jadi oke. Next. Kerjaan. Oke, Oh, Fabian. sip, Oke, ya. Lanjutkan. Baik, dengan berakhirnya permainan yang tadi sudah kita paparkan dan Seru, Pak. ya, gimana? Enak Seru. begitu ya. Kalau belajarnya begitu semangat ya kalian ya. Mantap, Iya, Pak. Iya, jadi ada tantangan untuk apa gitu ya. Enggak, artinya ada keterlibatan dan juga kamu sambil mengingat-ingat materi yang kemarin dan ini kayak semacam kita ada semacam berkompetisi gitu. Jadi ya itu salah satu media yang kita gunakan, tujuannya supaya pembelajaran daring itu tidak selalu hanya dijelaskan saja, tetapi kita bisa kasih gamifikasi dalam bentuk seperti yang tadi sudah kalian lihat. Nah, jadi itu tujuannya supaya kita lebih seru saja belajarnya, gitu ya. Apa tadi kalian menikmati materinya untuk yang sesi game tadi? Iya, Pak. Semangat, Pak. Oke, siap. Nah, oke, satu lagi tampilan nih. Together. Siap. Satu lagi. Mengenal sistem komputer. Oke, terus Juga ada tentang profesi-profesi yang berhubungan dengan informatika. oke, kemudian satu lagi, tadi ada 3 tadi ya. Perangkat keras tadi ya. Perangkat keras sama perangkat lunak. Software sama Boleh saya tambah, Pak? yang pengguna itu apa? Yang pengguna namanya Tolong Vincent, saya bingung. ya, brainware. Ya, ada yang menyempurnakan tadi siapa ya? Ilham ya? Ilham. Ya, coba Ilham. Berarti tadi ada yang pertama adalah Hardware itu artinya itu perangkat keras kasat mata bisa dipegang. Contohnya ya CPU, monitor, mouse. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer yang bisa dipegang dan kasat mata. Kalau RAM itu termasuk hardware, Pak? Iya, hardware RAM itu. Iya. Kategori proses ya. Terus yang kedua apa, Ham? Terus yang kedua itu software. Software itu artinya perangkat lunak. Berarti nggak bisa dipegang. Itu kayak virtual gitu loh. Kayak contohnya sistem di dalam program. Ya, di dalam program kayak Word yang buat ngolah kata, terus Excel buat angka, terus internet, terus aplikasi. Ya, itu tentang pengenalan sistem komputer. Jadi ada beberapa bagian dari komputer yang perlu kita kenali. Di antaranya itu ada perangkat, ada perangkat proses, ada perangkat keluaran, dan ada perangkat penyimpanan. Selain itu ada program software ya, itu ada sistem operasi, ada program aplikasi, dan yang terakhir itu ada pengguna, di mana pengguna itu ada user, pengguna biasa, kemudian ada maintainer yang bisa memperbaiki alat-alat, ada programmer yang bisa membuat program, dan ada analis, di mana orang ini punya kemampuan untuk
menganalisa atau menemukan titik lemah suatu program, serta bisa memperbaiki dan juga tentunya bisa mengerti alur pemrograman yang dibuat oleh seorang programmer. Jadi, nah di sini ada daftar hadir untuk hari ini. Silakan diisi tanggalnya hari ini. Untuk materinya adalah tentang pengenalan sistem komputer, dan tanggalnya maupun keterangannya bisa kalian sesuaikan. Tentunya nanti ini menjadi acuan saya. Saya kira yang lain juga sudah mengerti, cuma kadang-kadang mau menyampaikan itu bingung ya. Iya. Tapi saya kira dari permainan yang tadi sudah kita gunakan dan dari berbagai cara dalam kita belajar tadi sudah banyak yang bisa kita dapatkan untuk terutama materi pengenalan komputer. Jadi kita sudah sedikit banyak lebih tahu tentang bagian-bagian dari komputer. Ya mungkin untuk sore ini cukup sampai di sini dulu. Oke, silakan ditutup dengan doa. Doanya ketua kelas. Ya, pemimpinan doa yang sudah dilaksanakan tadi oleh Mas Ilham. Baik, cukup kita akhiri pertemuan ketiga ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama 3 pertemuan ini mendapat manfaatnya, dan tentunya jangan lupa saya mengingatkan untuk tetap selalu berhati-hati karena kita masih belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata ucapan dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore semuanya.